Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak Iketut Sunarjaya SEMSI dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesi. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hikmah Mudiantara, nomor absen 8 sebagai moderator dan pemateri bersama. Dan yang kedua ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widianta, nomor absen 13 sebagai pemateri kedua. Baik, adapun subpokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesi. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu mengenai perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesi. Pengertian etika menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat pergaulan manusia dalam pergaulan antar sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu pengertian profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banyak orang bekerja tetap sesuai. Selanjutnya yaitu kodolitik profesi. Kodolitik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kodolitik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat maka masuk dalam kategori norma hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Sidi. Kepada Sidi dipersilakan. Baik, di sini saya melanjutkan materi dari moderator yaitu perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesi. Perkembangan etika bisnis menurut Matters pada tahun 2000-an. Yang pertama yaitu situasi dahulu pada awal sejarah filsafat, Plato dan Aristoteles dan filsufat Yunani lainnya menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Yang kedua, masa peralihan pada tahun 1960-an ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat atau AS, revolusi mahasiswa di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Yang ketiga, etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di AS. Yang keempat, etika bisnis meluas ke Eropa. Pada tahun 1980-an di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademis dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network atau EBN. Yang kelima, etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an. Tidak terbatas lagi pada dunia barat, etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan International Society for Business Economics and Ethics atau ISBEE pada 25 sampai 28 Juli 1996 di Tokyo. Baik, selanjutnya etika profesional profesi akuntansi publik. Setiap profesi yang menyelidiki jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntansi publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan Sidi atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi, kami serahkan kepada Bapak dosen. Terima kasih.
Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu akuntansi publik adalah akuntansi yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultasi. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan etika profesi bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi.